Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, saya Andik Purwanto. Kali ini akan menyampaikan opini yang merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia di ujian akhir semester tahun ajaran semester genap 2023-2024 dengan dosen Ibu Lia Dewinta SSM Hum. Baik, kali ini saya akan menyampaikan opini terhadap berita yaitu yang viralkan alat kerja rusak, petugas damkar Depok beberkan kendala selama ini, bersumber dari metrotempo.com. Isu di atas berisi tentang keluhan petugas pemadam kebakaran atas beberapa kendala yang dialami oleh tim pemadam kebakaran saat bertugas. Di antaranya disebutkan dalam berita itu adalah peralatan gergaji yang rusak dan belum diperbaiki. Kemudian 2 unit mobil pemadam kebakaran juga rusak dan masih dalam proses perbaikan yang belum selesai karena menunggu spare part yang belum datang. Isu ini menyoroti kurangnya perawatan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran agar dapat berfungsi optimal dalam situasi darurat. Perawatan dan pemeliharaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas pemeliharaan yang meliputi kegiatan perawatan rutin, perbaikan, dan penggantian komponen. Manajemen perawatan dan pemeliharaan melibatkan pengelolaan sumber daya, anggaran, dan tenaga kerja untuk pemeliharaan, termasuk perencanaan jangka panjang, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Tujuannya adalah memastikan peralatan berfungsi dengan baik, efisien, handal, aman, dan memiliki umur pakai yang optimal. Prinsip pemeliharaan fasilitas atau peralatan adalah menjaga tingkat konsistensi dalam mengoptimalkan fungsi dan kesiapan fasilitas tanpa mengesampingkan keselamatan. Untuk mencapai diperlukan strategi pemeliharaan. Proses pemeliharaan umumnya dibagi 2. Yang pertama adalah preventive maintenance. Pemeliharaan pencegahan merupakan pemeliharaan terencana untuk mencegah terjadinya potensi kerusakan. Pemeliharaan pencegahan merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga serta menemukan penyebab rusaknya peralatan atau fasilitas. Kemudian yang kedua, breakdown atau corrective maintenance. Pemeliharaan perbaikan setelah terjadinya kerusakan yang tidak terencana. Breakdown maintenance merupakan kegiatan corrective maintenance yang memerlukan penyiapan suku cadang dan perlengkapan lain untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan pemeliharaan korektif meliputi seluruh aktivitas mengembalikan kondisi sistem dari keadaan rusak hingga dapat beroperasi kembali. Manajemen pemeliharaan merupakan aktivitas penting karenanya harus dikelola secara strategis. Siklus manajemen pemeliharaan meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan. Ini juga menentukan target apa yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, implementasi, pelaksanaan proses pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, monitoring dan pengendalian. Ini dilakukan dalam jangka pendek dan dilakukan secara langsung. Kemudian evaluasi. Ini dilakukan dalam jangka panjang, misalnya 1 semester dan biasanya diiringi dengan audit. Manajemen pemeliharaan melibatkan perumusan strategi pemeliharaan dan implementasi strategi. Permasalahan pemeliharaan terkait logistik dihubungkan dengan penjadwalan, persediaan suku cadang, kebijakan pemesanan, dan sebagainya. Berbagai macam alat bantu tools diperlukan dalam manajemen pemeliharaan efektif, yaitu meliputi teknologi informasi untuk mengumpulkan dan
menyimpan data statistik dan analisa data, perangkat analitis dan komputasi untuk pemodelan, analisis dan optimasi untuk pengambilan keputusan optimal. Isu tentang kerusakan dan kegagalan fungsi dari peralatan dan fasilitas seperti gedung, produksi dan lain-lain juga banyak terjadi di tempat lain, termasuk di industri manufacturing. Kegagalan merupakan keadaan tidak berfungsi atau tidak beroperasinya suatu sistem sebagaimana mestinya sebagai akibat dari sebab tertentu. Kegagalan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti desain dan konstruksi, bahan dan fabrikasi, instalasi atau pemasangan, pemeliharaan, pemantauan selama operasi, sumber daya manusia atau prediksi, situasi dan kondisi sekitar. Untuk menentukannya ada dua metode yang umum digunakan, yaitu Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Merupakan metode yang bertujuan untuk mengevaluasi desain sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam jenis kegagalan dari sistem yang terdiri dari komponen-komponen, menganalisa pengaruh-pengaruh terhadap keandalan sistem dengan penelusuran pengaruh-pengaruh kegagalan komponen sesuai dengan level item-item khusus dari sistem yang kritis dapat dinilai dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki desain dan mengeliminasi atau mereduksi probabilitas dari metode-metode kegagalan yang kritis. Kemudian yang kedua dengan cara root cause analysis atau RCA. Ini digunakan untuk mengevaluasi struktur yang diidentifikasi dari akar penyebab atau root cause untuk menghasilkan keadaan agar penyebab tersebut tidak terulang kembali. RCA ini sering digunakan dalam membantu untuk menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, kenapa itu terjadi. Dari hasil analisis kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan tindakan pencegahan countermeasure yang tepat sasaran agar kegagalan tidak terulang. Perawatan dan pemeliharaan pencegahan sangat besar perannya dalam mencegah dan meminimalkan potensi terjadinya kerusakan fasilitas yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen pemeliharaan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dikembangkan terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terkini. Demikian opini yang dapat saya sampaikan, mengambil beberapa referensi dari artikel dan juga buku. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.